Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang aspek perkembangan bahasa. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa ada 4 aspek keterampilan berbahasa pada anak usia dini, yaitu berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Nah, materi yang akan kita fokuskan pada pertemuan kali ini adalah tentang aspek keterampilan berbicara. Oke, nah aspek perkembangan berbicara ini dibagi lagi nih. Yang pertama ada aspek semantik atau arti bahasa, kemudian aspek pembentukan bahasa dibagi lagi menjadi 3, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dan yang ketiga adalah aspek pragmatis atau penggunaan bahasa. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Aspek semantik atau arti bahasa. Aspek semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Apabila seseorang akan mengatakan atau memahami sesuatu, maka harus mempunyai daftar kata-kata atau vokabulari yang cukup atau yang memadai. Dengan kata lain, kita menggunakan kata-kata itu untuk dapat berkomunikasi, memproduksi suara, dan memahami, maupun itu bahasa aktif ataupun bahasa pasif ya. Nah, pada fase ini seorang anak itu mampu berbicara dengan baik nih biasanya ya. Apabila anak tersebut memiliki kosakata yang memadai, maka melalui pengalaman-pengalamannya, semakin banyak kata-kata yang diketahui oleh anak, maka pengetahuan anak mengenai kosakata akan semakin meningkat ya kan. Sehingga pengalaman itu diperlukan oleh anak untuk memahami sebuah makna kata atau kalimat sehingga tepat dalam penggunaannya. Anak-anak juga perlu belajar tentang arti kata sehingga dapat menggunakan dengan baik dan memanggilnya dari memori ketika diperlukan. Penggunaan bahasa juga dapat dilakukan dengan baik dalam konteks yang tepat apabila anak-anak mengerti maksud dari berbagai kata yang ia ucapkan. Nah, sebaliknya anak-anak akan kesulitan untuk mengungkapkan kata-kata jika tidak memiliki banyak kosakata. Nah, oleh sebab itu anak perlu mempelajari kosakata dan mengerti maksudnya agar anak dapat menggunakan bahasa untuk bertanya, menjawab, menunjukkan emosi, dan sebagainya. Nih ya, jadi pertambahan kosakata anak itu akan sangat cepat setelah mereka itu sudah mulai berbicara. Nah, intinya adalah di sini kosakata diperlukan agar seorang anak dapat berbicara dan menyampaikan sebuah maksud dengan benar. Jadi dia mampu mengungkapkan keinginannya. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, maka akan semakin terampil seorang anak dalam berbicara dan mengungkapkan maksud sesuai dengan keinginannya. Nah, sebaliknya juga apabila si anak itu mempunyai kosakata yang sedikit, maka dia akan kesulitan dalam menyampaikan apa yang ia inginkan. Nah, oleh sebab itu maka kosakata menjadi hal yang sangat mutlak agar seorang terampil dalam berbicara. Jadi singkatnya, aspek semantik ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk membedakan berbagai arti kata. Jadi vocabulary lah. Oke, yang kedua adalah aspek pembentukan bahasa dibagi 3, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, yang pertama adalah fonologi. Fonologi ini berkenaan dengan adanya pertumbuhan dan produksi sistem bunyi. Dikenal dengan istilah fonem yang dilahirkan sejak bayi. Nah, bunyi bahasa telah muncul sejak anak masih bayi. Fonem yang dapat diucapkan oleh anak itu biasanya adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, biasanya kan anak kalau nangisnya A, U gitu kan. Nah, itu adalah fonem pertama yang muncul sejak bayi. Jadi bunyi vokal itu lebih dulu muncul dan dapat diucapkan sebelum bunyi konsonan. Jadi bunyi konsonan itu selain A, I, U, E, O. Nah, itu semuanya adalah konsonan, huruf-huruf konsonan. Nah, setelah anak dapat mengucapkan bunyi vokal, nah baru anak mampu menggabungkan dengan bunyi konsonan seperti M contohnya ya, M. Ketika digabungkan dengan A, maka anak mampu mengucapkan kata ma, da, ta, ta. Nah, itu adalah biasanya
Kalau menurut tahapan perkembangan berbicara kemarin ya kan, bunyi yang pertama dikeluarkan oleh anak adalah mama, tata, ya seperti itu kan, dada gitu. Nah, jadi fonologi ini berhubungan dengan sistem suara dari bahasa. Nah, pada komponen ini pengucapan suara yang dilakukan oleh anak itu bisa terdengar lain dari suara yang seharusnya gitu. Misalnya pengucapan kata makan, suara yang harusnya dikeluarkan kan makan, tapi anak hanya baru mampu mengucapkan kata akan, kan, nah, minum, num, atau mimi, ya seperti itu ya. Jadi dia berhubungan dengan sistem suara atau pelafalannya. Oke, sekarang masuk ke morfologi. Jadi morfologi adalah aturan untuk mengkombinasikan morfem. Nah, morfem apa sih? Morfem adalah merupakan satu kesatuan bahasa terkecil. Satuan bahasa terkecil ini terjadi saat anak mengeluarkan suara yang dapat dibedakan sesuai maknanya. Jadi misalnya kata gambar akan berbeda dengan menggambar. Nah, ini dua maknanya sudah berbeda ya antara gambar dan menggambar. Nah, dalam hal ini juga dapat dinyatakan bahwa morfologi itu merupakan pemahaman makna mengenai suku kata yang telah diberi awalan atau akhiran, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sintaksis. Sintaksis adalah cara kata yang dikombinasikan untuk membentuk suatu frasa dan kalimat sederhana. Misalnya, anak mengucapkan aku mau makan. Nah, dalam hal ini nih ya, anak itu mengucapkan aku ingin makan, ya berarti dia ingin makan gitu. Nah, salah misalnya anak mengucapkan mau makan aku. Nah, ini frasanya itu terbalik gitu. Maka pemahaman anak-anak dalam menyusun kata dan kalimat itu belum sesuai dengan maksud yang ia ingin ucapkan gitu. Jadi sintaksis ini berkenaan dengan aturan bahasa yang meliputi keteraturan dan fungsi kata gitu ya. Jadi istilahnya SPOK ya, pokoknya keteraturan atau tata bahasanya gitu ya. Selanjutnya ada pragmatik. Nah, pragmatik ini merupakan penggunaan percakapan yang tepat. Nah, bisa misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, anak perlu berbicara dengan baik dan santun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, saat anak mau meminta pertolongan pada orang lain, maka anak itu mengucapkan tolong ambilkan kueku. Jadi, pada anak usia dini ini yang pertama diajarkan itu adalah 3 magic words. Apa itu 3 magic words? Yang pertama adalah kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, itu adalah dasar dari kesopan santunan anak gitu. Nah, jadi balik lagi ke pragmatik ya. Pragmatik ini berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam mengekspresikan minat dan maksud seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi anak-anak belajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi nih ya kan. Jadi dia mampu menyampaikan minat dan maksud serta keinginannya. Gitu. Nah, jadi dari penjabaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka aspek bahasa itu terdiri dari 5 komponen, yaitu fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Nah, komponen ini akan selalu ada dalam tahapan berbahasa anak, termasuk dalam berbicara gitu ya. Jadi aspek-aspek ini adalah aspek yang lekat dalam perkembangan berbicara anak usia dini. Nah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.